menjadi seorang ASN itu juga bisa sekaligus menjadi entrepreneur dengan cara apa? Resource sumber daya yang kita punya kita manfaatkan. Kita punya istri, kita manfaatkan. Gitu. Dulu sih saya non sewu, beliau bekerja di salah satu dinas di pemerintah Kabupaten Kediri. Tapi beliau resign untuk bantuin usaha. Jadi memang harus ada yang dikorbankan. Benar-benar. Tidak bisa kalau misalkan dua-duanya ASN mau jadi entrepreneur juga. Nggak bisa ya. Ya bisa mungkin tapi tertatih-tatih ya. Misalkan Mas Islah nanti istrinya PNS, itu lebih enak fokus ke usahanya Mas Islah. Gitu. Istri biar PNS aja. Misal ini contoh ya. Mungkin kalau ada nggak apa-apa. Oke, Jomblowati silakan. Oke. Ini saya mau tanya nih, kenapa kan pakai riset? Nah, terus kan namanya Jum. Iya. Apakah ini riset juga? Oh, jadi gini. Kan kata Shakespeare, apa arti sebuah nama ya? Mawar itu tetap wangi ya. Cuman bagi saya nama itu meaningful. Nama itu berarti. Misalkan Mas Islah dikasih nama orang tua Islah, pasti ada tujuannya kan. Ada goal, ada doa, ada harapan di situ. Pun demikian dengan merek produk kita, jangan ngasal. Saya nggak mau menyinggung sih sebenarnya, ada kayak kata-kata menggunakan kata-kata setan, pocong, apa, kuntilanak. Gitu. Jadi nggak masalah, merek itu menjadi doa, jadi harapan. Jum ini apa maksudnya? Ini sebenarnya gini, Jum itu dari kata dulu non sewu Mas Islah. Saya itu orangnya orang yang gemuk ya. Dulu nggak segini ya Mas Tony, saya gendut banget. Kemudian istri saya juga setelah melahirkan anak kedua itu juga gede banget. Jadi kita mikir apa ya mereknya. Research juga akhirnya ya udah kita kan sama-sama gemuk nih, sama-sama gemuk kan kita sama-sama jumbo ya. Oh dari kata itu. Dari kata jumbo. Ya udah jum aja ya. Gitu. Makanya dulu logo awalnya gajah. Karena gajah kembar dulu logo awal. Karena kita kan berkaitan sama Thailand itu Mas. Iya, karena memang ini produk Thailand. Iya kan. Kaitan banget gitu ya. Dia kelihatan banget. Tapi karena kita ada kayak jangan gambar makhluk penyawa lah seperti itu. Jadi kita ganti desainnya menjadi yang lebih simpel seperti itu. Inspirasinya di luar nama pun juga sebenarnya itu tadi saya bilang tidak ada apa arti sebuah nama. Nama itu berarti sekali gitu. Jadi ketika meriset sebuah produk, meriset sebuah dagangan usaha segala macam, itu benar-benar pikirkan merek kalian. Jangan ambil dari tong sampah apa ya kira-kira, enggak seperti itu. Kira-kira didengar pasar enak, diterima masyarakat, singkatan mungkin ada akronim, ada singkatan kayak gitu kan lebih keren. Seperti itu. Ini Masya Allah ini ya, berarti Jum dari kata jumbo yang di luar gak kepikiran banget sih Mas sebenarnya. Ya, nanti saya jadi ketahuan di body shaming nanti. Oke, ASN-preneur Mas Ian ya Mas? Ya masih. Itu kan berarti harus bagi waktu baik-baik Mas. Iya. Ini multitasking gitu. Jadi ASN, jadi entrepreneur, jadi ayah, jadi suami. Exactly. Jadi ayah, jadi suami, jadi kepala rumah tangga, jadi anak jadi tukang ronda juga di lingkungan. Kayak memainkan peran banyak itu gimana sih Mas? ASN-preneur itu kata kuncinya adalah manajemen waktu, time management. Sebenarnya Islam tuh sudah mengajarin loh Mas, time management itu. Kita disuruh nyari rezeki itu kapan, suruh menghadap Allah tuh kapan, kan sudah di manage dengan baik sama Islam kan. Nah sama dengan tata cara kita beribadah, sebenarnya ASN-preneur juga kayak gitu juga, manajemen waktu. Saya bilang tadi di awal, kalau bangun misalkan masih setelah subuh baru bangun, saya harus bangun lebih awal dari masih setelah. Kalaupun tidur saya harus terlelap lebih lama dari maksudnya lebih larut lah daripada orang lain. Itu awal-awal. Jangan don't be worry lah. Di awal doang kok itu. Tapi kalau udah steady, udah enak dikontrol, ya udah tidurnya nyenyak, bangunnya juga ya maksudnya ya tahajud boleh, tapi jangan terlalu pagi kayak gitu. Lebih santai. Berarti itu berapa lama Mas proses santai hidup seperti itu? Biasanya gini Mas, kalau ASN-preneur itu soronya, air mata dan darahnya keluar itu di trimester pertama. Jadi kayak kehamilan di trimester pertama. 3 bulan sampai 6 bulan. Itu maintenance-nya harus dilakukan dengan baik di 3 atau 6 bulan.
Di situ kita bener-bener yang saya bilang tadi, manajemen waktunya harus ketat banget. Bahkan weekend pun Sabtu saya rampas untuk ngurusin entrepreneurship itu tadi. Weekend buat anak-anak, tapi kalau Sabtu kan saya masih bisa gerak. ASN kan Sabtu libur. Sabtu Ahad libur. Jadi inspirasi kalau mau jadi ASN silahkan. Nanti kontak saya. Nggak calo ya, ini bukan calo. Cara masuknya. Oh, gitu. Tapi kan pasti di 3-6 bulan gitu ya. Itu kan banyak sekali permasalahan yang mungkin nggak bisa sesekali sih nggak bisa ngatur waktu, sesekali manage-nya itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu kadang berbentrokan dengan kepentingan kantor gitu ya. Gitu. Jadi gini, sebagai seorang ASN kita disumpah untuk mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan itu memang kita junjung tinggi gitu. Maksudnya ketika misalkan saya harus hari ini misalkan maintenance anak-anak sore misalkan, tapi kebetulan saya dapat dinas luar nih di Surabaya selama 3 hari. Bukan mau tidak mau, saya harus mendahulukan dinas selama 3 hari di Surabaya. Berarti saya harus kehilangan anak-anak, maksudnya kehilangan entrepreneurship itu juga kan, usaha saya. Nah makanya saya bilang tadi Mas Islah, kita butuh partner, orang terdekat yang bisa kita percaya. Nggak harus istri sih, bagi yang jombloan bolehlah teman pribadi, teman dekat itu boleh, adik, kakak atau teman dekat nggak masalah, asal ada backup sih, seperti itu. Berarti harus ada backup dari sendiri tuh nggak kuat gitu Mas? Nggak kuat. Berat banget ya mungkin. Iya, kalau saya harus berjuang sih saya mundur alon-alon gitu. Kalau sendiri berdua lebih kuat, berdua lebih baik. Ini kayak slogan capres kita. Seperti itu Mas. Jadi seru banget sih perjalanannya Mas Adi ini. Sebenarnya tiap orang itu punya story life yang keren-keren kalau diulik. Mungkin ketika nanti kita di luar siaran ini ya, nanti kita ngobrol sama Mas Islah, mungkin ada sesuatu ibro yang bisa saya tangkap dari hidup dari Mas Islah. Tiap orang itu punya keunikan sendiri-sendiri dalam perjalanan hidup. Jadi si A keren di mata masyarakat, belum tentu kadang si A menilai keren gitu. Enggak seperti itu juga. Karena ya bersyukur intinya sih, bersyukur. Dulu ini sebelum jalan kebenaran terbuka ya, masih zaman jahiliyah, saya berpikir selalu gini, enaknya si A, wah keren ya usahanya, lancar banget, padahal jabatannya cuma apa, tapi udah punya supermarket, udah punya bengkel. Saya sempat seperti itu, selalu iri sama kehidupan orang. Istilah Arabnya apa ya? Istilah bahasa Arabnya dengki itu apa ya? Hasad. Hasad, penyakit yang harus kita hilangkan. Bener. Itu susah tapi harus kita hilangkan. Itu benar-benar merusak hidup kita. Kita hanya fokus sama kehidupan orang. Bener. Jangan salah, orang itu nggak peduli sama kita, nggak fokus sama kita. Buat apa kan? Capek juga. Mending kita fokus sama hidup kita sendiri. Kita perbaiki diri kita sendiri. Ketika ada apresiasi dari orang, kita berusaha untuk seperti slogan di kaosnya sampean, doakan kami, jangan puji kami. Itu benar sekali. Ketika dipuji, saya selalu tidak mengagung-agungkan pujian itu. Ya, saya terima dengan seperlunya lah. Tapi tolong doain kita biar istiqomah. Itu ada gitu aja. Seperti itu. Jadi bisa jadi nanti saya belajar banyak dari mahasiswa, dari perjalanan hidupnya. Oleh karena itulah pentingnya sharing knowledge ya antar muslim. Benar. Kayak gitu. Jadi kan buka usaha ini strong way-nya itu kan pengen kebermanfaatan lebih banyak. Ya. Tidak berpikir bahwa sedikit, saya lebih baik sedikit berkah daripada banyak tetapi hidup kita nggak tenang. Berbagi dalam artian itu tidak, sebenarnya dengan sedekah itu setiap orang punya prioritas sendiri-sendiri lah ya. Saya nggak usah sebut saya berapa sama Mas Islam berapa, tidak bukan jumlahnya kok sebenarnya, bukan jumlah, kebermanfaatannya tadi. Dengan mengangkat karyawan kita sudah bermanfaat buat orang lain. Jadi sesimpel itu loh, kita menjadi perantara Allah untuk kasih rezeki ke orang lain gitu. Itu sudah kebermanfaatan yang luar biasa menurut saya, seperti itu. Itu visi utama. Visi utama. Eman Mas, kalau kita bikin usaha tapi niat kita cari itu tadi nyambi terus nyari dunia. Eman. Kalau niatnya ibadah, insya Allah dapat iman. Pahala dapat, akhirat dapat, dunia dapat. Insya Allah ya, seperti itu. Terus ini kan usahanya outlet.
Ya. Bentuknya kan kebanyakan outlet gitu kan. Outlet. Terus di masa pandemi nih Mas, ya kan? Mulai Ini pertanyaan yang bikin saya pesannya simpel tapi iya. Jujur Mas Islah ini bukan bencana sih, ujian dari Allah ujian, untuk seluruh pengusaha di Indonesia untuk dan dunia. Seluruh umat, nggak hanya pengusaha ya. Iya. Tapi bagi pengusaha lebih double lagi. Kenapa? Dia punya tanggungan. Punya tanggungan anak-anak, istilahnya saya nyebut karyawan anak-anak ya. Anak-anak itu harus tetap makan. Benar. Keluarganya harus tetap diberikan makan, diberikan susu anak-anak. Jadi disitulah beban kita sebagai pengusaha. Dan saya kemarin dapat bocoran dari Mas Bagas, FCK Factory, udah tahu ya, Mas Bagas pemilik FCK. Beliau menyatakan bahwa Ustadz kita juga masih butuh penghasilan. Itu yang bikin saya langsung buyar saya. Benar. Main itu brainstorming saya banget gitu di sini. Aduh iya. Mereka dapat dari mana? Tidak mengecilkan profesi Ustadz. Tidak, saya tidak ke situ. Tapi kalau bukan pengusaha, siapa lagi yang membackup mereka? Benar. Itu baru Ustadz ya. Kemudian kita juga punya tanggung jawab sama karyawan tadi. Kalau bukan kita lagi yang stay strong, siapa lagi? Oleh karena itulah Mas, di masa pandemi ini yang jadi pergulatan batin saya adalah saya mengambil beberapa strategi. Tetap harus ada strategi di situ. Jangan ya udahlah tutup aja. Kan kebanyakan orang hopeless ya. Udahlah tutup aja, nggak usah ini. Awal-awal iya saya tutup karena itu lagi gencar-gencarnya. Saya kan nggak mau gara-gara jum-jum nanti ada yang kena positif. Cluster jum-jum. Aduh, nauzubillah min dzalik, janganlah. Jadi dari situ saya menanamkan diri ke anak-anak bahwa oke, kita lalui bersama. Saya kumpulkan anak-anak, kita lalui bersama dengan strategi mungkin yang pertama gaji kalian nggak full. Masuk kerjanya juga nggak full. Otomatis booth yang kita buka pun juga nggak semua. Hanya 3 booth inti yang kita buka. Hanya 3 yang buka. Kalau Kediri semua buka kayaknya. Iya Mas ya. Semua buka. Yang di Pare ya. Yang di Pare hanya 3 karena kampung Inggris juga. Iya, kemarin red zone ya. Apalagi di situ bibit pertama kan di kampung Inggris itu yang benar-benar kayak semacam tsunami buat roda perekonomian. Iya, di Pare. Bahkan kafe-kafe di awal-awal itu nggak ada penghuni sama sekali. Banyak yang kolaps, banyak yang gulung tikar. Jujur. Tapi kita memastikan diri, no, kita harus stay strong, kita harus tetap konsisten, kita harus tetap menunjukkan eksistensi kita walaupun kondisinya seperti ini. Susah memang, dan kita sempat curam sekali untuk omsetnya. Curam banget. Ya itu tadi kekuatan doa lah, support dari Ustadz tadi ya. Sekali lagi kan berputar lagi kan lingkaran keajaiban Allah itu berputar. Jadi ketika kita down, kita butuh siraman dari Ustadz tadi. Diberikan semacam wejangan-wejangan yang langka dalam menghadapi pandemi COVID dan segala macam. Via YouTube, via WA dan seterusnya. Saya tetap berkomunikasi dengan mereka, minta support lah dalam bentuk doa, dalam bentuk wejangan kayak gitu, dan itu sangat penting sekali. Itu yang saya jaga, dan saya juga berharap ke anak-anak kemarin kita berdoa bersama. Jangan melupakan ketika masuk itu bismillah dulu minimal. Kemudian melayani orang dengan senyum kayak gitu. Dipupuk lagi hal seperti yang kita kadang sepelekan, tetapi kan dengan senyum ke pelanggan itu kan bagian dari ibadah juga kan. Jadi ketika ada seperti itu, insya Allah keberkahan Allah bisa datang. Benar. Seperti itu Mas Islah. Berarti selama pandemi ini harus banyak-banyak, tanda kutip, memberi pengertian kepada karyawan juga. Awal-awal kan. Awal-awal seperti itu. Jadi saya tidak mengambil keputusan untuk mem-PHK. Kebanyakan yang dilakukan oleh pengusaha adalah mengurangi beban. Karena beban cost productionnya mereka udah terlalu tinggi. Kalau karyawan tetap dipertahankan, gimana membayar mereka? Sementara pemasukan nggak ada. Oleh karena itulah saya berpikir cari strategi lain lah dengan mengurangi gaji mungkin. Shift, akhirnya sistem shift itu. Saya menawari ke mereka juga, menawari teman-teman anak-anak saya menawari mereka, gimana dengan keputusan ini? Kalau ada yang resign silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Tapi alhamdulillah karena kita kompak menghadapi badai ini bersama-sama, kita bisa bangkit lagi dan omsetnya alhamdulillah sudah merangkak kembali ke seperti semula. Ini mudah-mudahan new normal ya. Kamu Inggris mau dibuka kayaknya. Alhamdulillah. Ya, kabar baik, bagus sih. Insya Allah. Berarti kan perlu leadership kan Mas? Leadership kan di posisi seperti ini kan? Benar. Penting banget ini posisi leader. Jadi
jadi apa itu namanya? Lebih baik kita jadi kepala ya di menjadi kepala di sebuah kolam daripada menjadi ekor di sebuah kolam yang ikannya besar-besar gitu. Kita hanya jadi ekor, jadi yang belakang gitu. Enggak. Saatnya ketika menjadi entrepreneur kita dituntut untuk menjadi kepala tadi. Gimana caranya kita menimbang dari sisi dunianya, dari sisi akhirannya gimana. Seperti itu harus benar-benar saatnya tadabbur lah ya. Kayak berpikir apa yang salah dari saya kira-kira. Muhasabah juga. Apa yang salah. Jadi kadang saya kayak lihat-lihat suasana Pare keliling-keliling itu kayak tadabbur sekitar kiri kanan. Subhanallah, Allah kasih semacam virus kecil aja udah kota itu kayak mati gitu mas. Sepi banget sampai ya Allah. Itu saya punya ada konten saya di YouTube, di Instagram itu ada yang menggambarkan tentang kondisi Pare waktu pandemi awal-awal. Itu bener-bener kayak kota mati. Resident Evil pernah main nggak? Kayak gitu. Kayak game zombie kan nggak ada orang hidup. Ada orang. Kayak gitu, sengeri itu. Jadi itu tadi leadership benar. Leadership itu diperlukan saat genting seperti itu. Tidak hanya enak-enaknya aja. Tidak ada suka-sukanya aja, dukanya pun kita juga harus ikut merasakan. Seperti itu Mas Islah. Tapi kan ini lebih unik lagi, Mas Adi ini nggak pernah ikut workshop loh Mas. Bagaimana sih bentuk ini? Habis ini saya dimarahin sama mentor-mentor ya itu tadi semacam bentuk leadershipnya ini gimana? Gini, mungkin di salah satu keuntungan saya jadi ASN. Saya diajarin tentang leadership. Kemarin saya ikut pelatihan kepemimpinan pengawas itu untuk pejabatnya ya. Ada tema, ada secara 3 bulan, hampir 3 bulan kita diajarin tentang leadership. Ya itulah keuntungannya kita jadi ASN itu diajarin kayak gitu. Kita bisa terapkan gratis, kita bisa terapkan di bisnis. Jadi gitu. Mungkin kenapa saya nggak butuh workshop? Karena saya udah dapat workshop terlalu banyak gitu. Dari ASN. Dari ASN itu tadi. Jadi dapat workshopnya di ASN ini. Kita terapkan di ASN juga, diterapkan di bisnis juga bisa. Gitu. Nah, habis ini mungkin saya jadi ini ya, jadi trainer juga jangan-jangan ya. Jangan ikut workshop. Enggak. Workshop penting kok. Penting. Karena cuman tempatnya aja saya dapatnya di ASN. Udah cukup gitu Mas ya? Bagi saya udah cukup banget Mas. Alhamdulillah bagi saya cukup. Itu ada materi tentang inovasi, tentang marketing, komunikasi publik. Bayangkan workshop yang dibahas itu kan. Workshop yang dibahas itu kan. Jadi saya merasa udahlah, saya udah terlalu banyak ilmu, nanti kalau lama-lama dikasih muntah saya gitu. Benar. Udah itu aja diterapin gitu. Seperti itu. Jadi ini pesan sih buat teman-teman milenial terutama. Yep. Ini kan baru banyak yang wisuda ini. Ini biar kasih apa Mas ya? Saran. Kan Mas Adi kan ASN-preneur. Bagaimana buat milenial ini pilih ASN-nya atau preneurnya untuk masa sekarang ini? Masa yang sekarang ya. Masa jadi pandemi seperti ini. Sekarang itu mencari pekerjaan seperti ibarat susah banget lah nyari kerjaan itu sekarang. Jadi kalau kalian sudah bekerja, cintai kerjaan kalian dulu. Kasih effort yang benar-benar 100% buat pekerjaan kalian dalam hal pekerjaan ya. Tapi bagi yang baru lulus, saya tidak bisa memaksakan diri, jadilah pengusaha. Nggak bisa semua orang seperti itu. Jalan hidup saya pun juga bukan dari pengusaha dulu kan. Bener. Jadi cintai profesi dulu lah. Ketika misalkan jadi YouTuber, ya jadi cintai profesimu sebagai YouTuber, bermanfaat buat umat. Kemudian ketika profesi kalian pedagang asongan misalkan sekalipun, nggak usah malu lah. Itu juga profesi yang istilahnya mulia juga gitu. Ketika kita ada sekali lagi niatnya kita lurusin aja sih sebenarnya. Kalau milenial itu kebanyakan mintanya instan ya. Itu. Gajinya tinggi gitu, belum apa-apa udah minta gaji. Itu pengalaman sebagai HRD-nya Jum. Saya juga HRD-nya Jum. Saya selalu berhadapan dengan calon-calon yang mau diwawancara. Itu selalu bilang gajinya UMR. Lebih dari UMR apa? UMR. Insya Allah kita udah UMR lebih lah. Karena kita main shift ya. Gitu. Seperti itu. Iya Mas ya, bener ya. Ada tunjangan segala macam. Takut salah saya. Iya insya Allah. Jadi kepada milenial yang sekarang baru lulus, nggak usah malu untuk memulai sesuatu dari nol. Enggak. Karena sekali lagi jalan hidup itu tidak ditentukan oleh akhirnya nanti, tetapi proses itu sendiri. Pilihan-pilihan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita.
Jadi ketika dirintis dari awal kita jadi pegawai apa gitu ya, karyawan di perusahaan apa, ya udah cintai di situ dulu. Jangan gaji nggak cocok, loncat ke sana, loncat ke sini, loncat ke sini. Seperti itu. Tapi ketika menjadi entrepreneur, sekali lagi itu keinginan sih, bukan bakat sebenarnya, keinginan aja. Bisa dipelajari. Menurut saya seperti itu. Soalnya kan banyak mikir instan sih, kayak dari pengusaha itu gampang. Ya. Kan lihat, soalnya kan banyak banget sih iklan-iklan sing di situ dibilang kok usaha ikut workshop ini kan, semisal langsung sukses gitu. Iya, saya jamin kalau nggak uang kembali kan. Jadi kan mindsetnya yang didapat dari milenial tuh sekarang gampang sih, kayak bikin usaha gampang. Bahkan kemarin saya pernah baca itu riset 90% ya milenial itu memilih menjadi pengusaha. That's it. Jadi gini, permata itu kan tidak, kenapa permata itu langka? Karena memang jumlahnya nggak banyak. Bener. Demikian dengan pengusaha. Pengusaha itu nggak banyak loh sebenarnya. Kalau kita bicara pengusaha sukses ya. Jadi ada pengusaha itu kan ada sebuah, kalau bidang itu sebuah lingkaran ini pengusaha ya. Yang sukses itu bisa dihitung dengan jari. Selain kalau kita bermain dengan lingkungan sekitar. Cobalah teman-temannya masih salah sendiri. Yang sukses jadi pengusaha sama yang gagal, gedean mana? Yang gagal. Iya benar. Jadi sekali lagi cintai profesi kalian dulu lah. Ketika kalian menjadi, alhamdulillah nih saya menjadi kasir misalkan, kasir di sebuah restoran, cintai profesi kalian sebagai kasir. Kalau masalah jadi entrepreneur itu udahlah, nanti tuh pasti kita kepikiran sendiri kok. Benar. Berjalan sesuai dengan kayak ada ilham dari Allah, kadang ya setelah tahajud atau apa kita dapat inspirasi. Gitu. Jadi ide itu datang dari Allah, udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah ikut ya. Boleh ikut workshop lah, tapi ide itu datang dari Allah. Udah minta sama Allah aja. Tapi berarti faktor spiritual itu penting banget, Mas. Oh itu nomor satu, Mas. Kan kadang gini, usaha dulu baru doa, itu salah menurut saya. Doa dulu, usaha, doa lagi. Doa terus berarti. Doa terus, jadi doa jangan ikhtiar dulu lah baru doa, kan biasanya kayak gitu ya. Iya, ikhtiar dulu cari istri baru doa, enggak gitu. Doa dulu. Kok bawa istri? Sorry Mas. Afan. Iya. Saya gatal gitu kalau lihat jomblo gitu. Jadi doa dulu, dimulai dengan doa, usaha, habis itu doa lagi. Udah gitu aja Mas. Jadi jangan memulai dengan ikhtiar dulu, salah Mas. Doa sama Allah tuh jangan isin-isin istilahnya, jangan malu-malu, doa sebanyak-banyaknya. Karena kita memang dituntut sama Allah untuk berdoa. Benar. Ya, kita tidak diciptakan selain untuk beribadah. Beribadah itu kan berdoa kan. Berdoa sama Allah, minta apapun sama Allah, minta. Bahkan dalam urusan sendal jepit aja yang terlepas, itu kan pernah ada hadis ya. Sendal jepit yang terlepas itu kita harus berdoa sama Allah. Saking kerennya doa, saking powerfulnya doa. Jadi pun demikian dengan jalan hidup kita, mau sebagai karyawan, mau sebagai ASN, mau jadi entrepreneur atau modif dua-dua ASNpreneur. Itu apa itu namanya? Minta sama Allah. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan sebagai apa. Kita tidak bisa memilih, saya anaknya presiden nih, saya pengennya anak presidennya enak kayaknya. Nggak bisa kayak gitu Mas. Benar. Iya kan? Yang bisa mengubah takdir kita ya kita sendiri. Ikhtiar dan doa. Doa, ikhtiar, doa. Doa, ikhtiar, doa. Yes, benar. Karena kan sebagian kadang menyalahkan keadaan nih, pandemi. Sekarang kan pandemi yang disalahkan. Awalnya kita juga gitu mikirnya, tapi mikirnya simpel lagi. Oh enggak kok, mungkin Allah pengen kita fokus sama beliau, fokus sama Allah lagi lah. Saya bikin sebuah puisi kemarin, menang di antologi puisi juga. Ada di sini di Instagram, bisa dicek. Itu tentang pandemik juga. Saya bikin sebuah narasi puisi di situ yang mengisyaratkan bahwa dunia itu sepi dengan tiba-tiba gitu. Orang tidak berani keluar, tidak berani berusaha dan seterusnya, tidak bergerak, tidak berdaya sama sekali. Termasuk dengan pengusaha-pengusaha itu tadi. Benar. Kayak Allah sentil gitu aja dengan makhluk mikro ya. Kita udah nggak bisa apa-apa. Kita udah nggak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi, karena Allah pemilik segalanya, ya udah minta yang sama yang pemilik segalanya. Jangan bergantung sama ciptaannya, apalagi manusia. Ini bergantungnya kepada Allah. Iya, harus itu Mas. Harus. Ini harus diluruskan buat teman-teman semua jadi. Ya benar. Soalnya kan kadang merasa kalau sudah ikhtiar dengan cukup ya. Plan ini cukup banget lah. No.
Karena penentu kesuksesan, kalau kata orang 90% usaha, 10% doa. No, saya bilang 90% doa, 10% usaha. Gitu. Ya. Karena cobalah nanti tahu Bill Gates ya, Bill Gates, sama Mark Zuckerberg. Ya. Mereka sukses karena apa? Mereka tuh dermawan loh. Mereka itu sedekahnya luar biasa. Kan Allah menjanjikannya mengganti berlipat-lipat itu tidak hanya untuk umat muslim yang berjalan di kebaikan. Jadi orang-orang yang benar-benar untuk kebaikan dia akan diganti sama Allah. Secara dunia ya kita bicaranya. Iya benar-benar. Jadi dari dua dhamma itu sebenarnya kita bisa belajar loh. Ya udah benar-benar utamakan Allah lah, dulukan Allah. Ini saya masih tetap belajar ya Mas Islam. Bukan berarti saya lebih dari segalanya, enggak. Saya masih belajar. Jadi dahulukan Allah. Allah pasti dahuluin kita. Kan kita kita melangkah ke Allah gitu ya dengan pelan. Allah tuh berlari menyambut kita. Jadi semacam itu analoginya. Pelan tapi disambut dengan berlari. Ya seperti itu. Sama dengan usaha. Mungkin saya ngomong kayak gini, ngomong kosong gitu ya. Cuman saya mengalami. Makanya saya bisa ngomong kayak gini. Seperti itu. Wow. Keren. Lah apa ya? Kadang ini buat teman-teman milenial ya. Saya punya beberapa teman itu mulai usaha kopi, kafe misalkan. Wah ini kafe dan seterusnya. Tapi mereka lupa niat awal dari mendirikan kafe itu apa sih? Saya tidak mengkritisi kafe yang mungkin ada minuman kerasnya atau musiknya terlalu hingar-bingar. Tapi berkah Allah bisa dicabut loh sewaktu-waktu hanya gara-gara seperti itu. Kenapa sih kita nggak bikin usaha yang berkah aja gitu, yang benar-benar on the track lah. Kan kata orang ya, yang halal aja susah apalagi yang haram aja susah apalagi yang halal. Ya kebalik lah, harus mindsetnya diubah. Yang halal aja gampang, ngapain yang haram gitu. Kalau ada yang halal kenapa haram? Kalau ada yang halal kenapa yang haram gitu. Kalau bisa menikah kenapa harus jomblo, istilahnya seperti itu lah. Lagi nih. Wah habis ini kayak harus minta maaf sama Mas istilahnya. Tapi tadi berarti faktor keberkahan yang penting ini banget. Ini berkah yang seperti apa yang saya mau tanya ke Mas Islah ya. Banyak tapi nggak berkah atau sedikit tapi berkah? Jangan-jangan banyak tapi berkah. Itu maruk namanya Mas. Jadi saya lebih memilih sedikit tapi berkah. Gitu. Ya, buat apa kita banyak harta tapi nggak berkah? Hidup kita serba ketakutan, hidup kita serba dirundung banyak masalah aja, ada aja masalah seterusnya. Ya karena mungkin introspeksi diri kita. Mungkin ada rezeki kita yang gak berkah. Karena saya pernah itu tadi ya saya bilang Mas Islah. Saya usaha gagal terus